Halo semua, perkenalkan nama saya Salvia Elvareta Areva, NIM 03 2019 027, Prodi S1 Keperawatan dari Nurse 2A. Nah, di video ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan suster. Yang pertama, mengapa perlu ada ketahanan strategi nasional? Nah, ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa dan negara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa guna dapat mencapai kesejahteraan bangsa dan melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Ketahanan nasional ini sangat dipengaruhi oleh ketahanan dan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Selanjutnya, strategi adalah sebuah pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dalam suatu aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi nasional adalah keseluruhan dari usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang telah ditentukan dalam politik nasional dan menggunakan kekuatan-kekuatan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Untuk menciptakan ketahanan nasional, maka perlu adanya perencanaan atau strategi. Untuk bertahan hidup dan berkembang, negara harus memikirkan strategi ketahanan nasional. Beberapa strategi utama mewujudkan ketahanan nasional Indonesia yaitu yang pertama berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, kedua mengikuti perkembangan zaman, ketiga kuatnya gotong royong masyarakat, keempat pembinaan ideologi, dan yang kelima pencerdasan bagi anak bangsa. Selanjutnya, contoh kasus atau implementasi strategi pertahanan dan ketahanan nasional di bidang ekonomi. Di sini saya mengambil kasus tentang COVID-19. Masalah COVID-19 saat ini bukan hanya masalah dunia internasional saja, tetapi sudah jadi masalah nasional Indonesia. Nah, masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia, bagaimana negara Indonesia menghadapi, bisa ditinjau dari model ketahanan nasional Indonesia saat ini, yaitu Astagatra. Kalau kita hanya melihat masalah COVID-19 saja, maka seakan-akan masalahnya hanya masalah virus corona yang menyerang kesehatan manusia saja. Akan tetapi, karena masalah COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, maka ini bukan saja masalah virus corona dan kesehatan saja, tetapi sudah berkaitan dengan masalah sosial yang lain, misalnya seperti di bidang ekonomi. Mewabahnya COVID-19 di banyak negara dan Indonesia sudah mempengaruhi perekonomian dunia dan Indonesia, berkaitan dengan gatra ekonomi dan juga melibatkan instansi militer dan aparat keamanan lainnya yang melibatkan gatra pertahanan dan keamanan. Strategi terpadu yang dituangkan dalam sebuah konsep operasi yang merangkum titik-titik penting sesuai skala prioritas harus disusun terlebih dahulu. Akibat pandemi ini, masyarakat harus bersiap dan mendisiplinkan diri sehingga ini menjadi tugas seluruh masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi situasi yang terjadi. Strategi politik di masa depan yang paling penting adalah kepentingan nasional. Indonesia harus bisa merespon dengan cepat atas ketidakpastian yang terjadi dalam skala global, terutama dalam pandemi COVID-19, dan dalam situasi seperti ini, negara yang bisa survive adalah negara yang memiliki kepemimpinan, koordinasi, dan komunikasi publik yang baik, dan memiliki unit reaksi cepat pemerintah dalam menghadapi sebuah krisis. Tenaga profesional bidang strategi dan hubungan internasional dan diplomasi Lehamnas, yaitu Laksamana Muda ataupun Robert Mangindaan, mengatakan sudah banyak ancaman yang ada di sekeliling Indonesia dan COVID-19 memperuncing ancaman-ancaman tersebut. Dengan adanya COVID-19 ini, maka semakin jelas membuka perang antara Amerika dan Cina. Ada berbagai cara atau strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperkuat diri dan bertahan dari perang dua negara tersebut. Salah satunya, menerapkan koridor-koridor sebagai lalu lintas perdagangan internasional. Dengan adanya koridor-koridor ini, maka Indonesia harus menerapkan standar keamanan maritim dunia. Sementara itu, di tempat yang sama, mantan Direktur
Indef Dr. Eni Srihartati mengungkapkan bahwa sebelum pandemi, konflik secara geopolitik ekonomi dunia sudah menghadapi persoalan. Persoalannya mengenai perebutan sumber daya, instrumennya tidak lagi dengan kekuatan-kekuatan fisik atau militer, tetapi berbagai strategi kekuasaan sumber daya. Jadi, kepentingan ekonomi tidak ada perubahan dari era kolonial hingga milenial sekarang. Ia menyebutkan justru adanya anjokan ekonomi di Indonesia menyebabkan investor tidak percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, berikutnya di sini saya menampilkan skema pembelajaran kewarganegaraan, mulai dari pengantar pendidikan kewarganegaraan, warganegaraan dan kewarganegaraan, sejarah hak asasi manusia, hubungan antar manusia, hak dan kewajiban warga negara, bela negara, demokrasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan yang terakhir, politik dan strategi nasional. Selanjutnya, apakah materi yang sesuai dengan yang digariskan atau ditentukan di awal pembelajaran atau silabus? Menurut saya, semua materi yang sudah dibahas sesuai dengan yang tercantum di silabus. Dari awal pembelajaran, mulai dari pengantar pendidikan kewarganegaraan hingga politik dan strategi nasional dijelaskan sesuai dengan silabus. Materi yang paling berkesan untuk saya adalah materi tentang wawasan Nusantara dan bela negara. Karena dengan menguasai kedua materi ini dengan baik, maka kita bisa mengerti materi-materi yang lainnya seperti hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, ketahanan nasional, dan politik dan strategi nasional. Selanjutnya, usul, saran, pesan, dan kesan selama belajar kewarganegaraan. Yang pertama, usul saya, kedepannya dalam mempelajari kewarganegaraan, lebih baik tugas yang diberikan per individu saja, karena kalau kelompok kadang hanya 1-2 orang yang benar-benar mengerjakan. Saran, untuk kedepannya mata kuliah kewarganegaraan tetap diberikan kepada mahasiswa keperawatan karena meskipun akan bekerja sebagai seorang perawat, mahasiswa perlu mengetahui dasar-dasar hukum, ideologi, bela negara, dan sebagainya agar dapat menjalankan tugasnya sebagai perawat dengan baik. Kesan saya selama mempelajari kewarganegaraan yaitu pengetahuan saya tentang dasar negara, hak asasi manusia, bela negara, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan negara dapat bertambah. Proses belajar mengajar tidak membosankan karena Suster mengajak kami sebagai mahasiswa untuk aktif dan memberikan pendapat selama perkuliahan secara daring. Tugas-tugas yang diberikan juga menambah wawasan tentang keadaan negara Indonesia sekarang ini. Dengan mencari di internet, saya menjadi lebih tahu dan paham pentingnya mahasiswa perawat mempelajari kewarganegaraan. Pesan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Suster yang telah mengajari saya tentang kewarganegaraan di semester 3 ini. Saya berharap materi yang sudah saya dapatkan dapat menjadi bekal sebagai seorang mahasiswa di tengah masyarakat agar bisa lebih kritis dan dalam menanggapi berbagai hal dan juga menjadi bekal saat sudah bekerja sebagai perawat. Sekian dari saya, terima kasih Suster.